A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tutlamun. Sadaqallahul azim. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggetarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan didolimi atau dirugikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, kami berbahagia sekali pada malam hari ini bisa bertemu dengan ibu-ibu BCA PLKI Surabaya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmatilah kami, keluarga besar kami, dan umat Islam ini dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita mampu untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan kita mampu untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta tolong Bu Rinda, surat ketiga ayat 31, Bu. Surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, mudah-mudahan dengan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, kita membaca sejarah lahirnya, membaca sejarah waktu hijrahnya, dan juga membaca saat beliau wafat. Mudah-mudahan dengan kecintaan ini
bisa menyebabkan kita mengambil suri tauladan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Kufina, surat 33 ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi ciri dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya zikir yang senantiasa dibaca, dihayati, diamalkan, akan mampu menjadikan diri kita menjadi orang yang hatinya tentram. Ya, mudah-mudahan ngaji kita bisa menjadikan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nafsu kita menjadi nafsul mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali ke surat Al-Anfal ayat 60. Untuk menghadapi pengkhianatan kaum Yahudi dan persekongkolan mereka dengan kaum musyrikin dengan tujuan menghancurkan kaum muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada ayat ini agar kaum muslimin menyiapkan kekuatan guna menghadapi musuh-musuh Islam. Baik musuh yang nyata mereka ketahui maupun yang belum menyatakan permusuhannya secara terang-terangan. Yang harus dibina lebih dahulu adalah kekuatan iman yang akan menjadikan mereka percaya dan yakin bahwa mereka adalah pembela kebenaran, penegak kalimah Allah di muka bumi, dan mereka pasti menang dalam menghadapi dan membasmi kedoliman dan keangkara murkaan. Kekuatan iman yang sempurna inilah yang dapat membina kekuatan mental yang selalu ditanamkan pada hati segenap rakyat agar mereka benar-benar menjadi bangsa yang tangguh dan perkasa dalam menghadapi berbagai macam kesulitan dan cobaan. Jadi makanya iman dan takwa ini adalah utama ya Bu ya. Jadi utama orang itu mampu untuk bangkit, berdiri, maju, untuk pulih lebih cepat, untuk bangkit lebih kuat, itu membutuhkan yang namanya iman yang kokoh. Burinda surat ketiga ayat 200. Surat Ali Imran ayat 200. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, mudah-mudahan dengan iman dan takwa warga bumi Indonesia ini, negara kita Indonesia, NKRI, mudah-mudahan senantiasa diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijadikan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kalau dia berbuat maksiat, cepat-cepat bertaubat, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Bangsa yang kuat mentalnya tidak akan dapat dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain. Bagaimanapun sempurnanya peralatan dan senjata mereka, hal ini telah dibuktikan dalam perang Badar
di mana tentara kaum musyrikin yang jauh lebih besar jumlahnya dan persenjataannya dapat dipukul mundur oleh tentara Islam yang sedikit jumlahnya dan amat kurang persenjataannya, tetapi memiliki mental yang kuat dan iman yang teguh, termasuk Raja Abrohah dan bala tentaranya yang bergajah, semuanya akhirnya mati karena mau menghancurkan Ka'bah. Nanti bisa dilihat di surat Al-Fil ayat 1 sampai ayat 5 ya. Dan setelah itu akhirnya lahirlah ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, yaitu di tahun gajah namanya gitu. Di samping kekuatan iman mental mereka, harus pula persiapkan kekuatan fisiknya, karena kedua kekuatan ini harus digabung menjadi satu. Kekuatan fisik saja akan kurang keampuannya, kekuatan fisik saja akan kurang keampuannya bila tidak disertai dengan kekuatan mental. Demikian pula sebaliknya, kekuatan mental saja tidak akan berdaya bila tidak ditunjang oleh kekuatan fisik. Nah, jadi masih ingat Bu, Funky, kita diberikan piranti yang luar biasa oleh Allah untuk menggapai selamat dunia akhirat dengan fisik yang kuat, dengan akal yang sehat, dengan nafsu yang mutmainnah, dan dengan kolbu yang salim ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan Funky kita, dohir kita ya, jasmani kita, rohani kita sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Allah memerintahkan agar kaum muslimin mempersiapkan tentara berkuda yang ditempatkan pada tempat yang strategis, siap untuk menggempur dan menghancurkan setiap serangan musuh dari manapun datangnya. Pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, pasukan berkuda inilah yang amat strategis nilainya dan amat besar keampuhannya. Suatu negeri yang mempunyai pasukan berkuda yang besar akan disegani oleh negeri-negeri lain, dan negeri lain itu akan berpikir lebih dulu bila akan menyerang negeri itu. Nah, mudah-mudahan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ini, mudah-mudahan ya TNI-nya iman dan takwa, polisinya iman dan takwa, Bapak Presiden dan para menteri dan warga bumi mudah-mudahan beriman takwa, sehingga kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah kekuatan yang tidak akan dirongrong oleh bangsa lain. Pada masa sekarang pasukan berkuda atau kavaleri telah digantikan oleh pasukan tank baja. Masalah peperangan pada masa kini sudah lain corak dan bentuknya dari peperangan masa dulu. Alat senjata yang dipergunakan sudah beragam pula, berupa armada udara, armada laut, bahkan sampai mempergunakan persenjataan yang sangat canggih. Jika pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, Allah memerintahkan agar mempersiapkan pasukan berkuda, maka pada masa sekarang kaum muslimin harus mempersiapkan berbagai senjata modern untuk mempertahankan negaranya dari serangan musuh. Nah, jadi perlu punya senjata yang memadai, sehingga kalau punya senjata yang memadai dan angkatan-angkatan kita ini siap dan
sangat mahir, maka pasti para penjajah akan takut kepada tentara-tentara kita, ya. Sebagaimana diketahui senjata-senjata modern sekarang ini adalah hasil dari kemajuan teknologi. Maka umat Islam wajib berusaha mencapai ilmu pengetahuan setinggi-tingginya dan menguasai teknologi dan selalu mengikuti perkembangan dan kemajuannya. Untuk mencapai ilmu dan teknologi yang tinggi, kita memerlukan biaya yang sangat besar. Kita wajib mempercepat kemajuan ekonomi dan memperbesar penghasilan rakyat. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan dan pertahanan negaranya. Mudah-mudahan seluruh warga negeri Indonesia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan di dalam rangka untuk cukup sandang pangan papan, imtak dan iptek yang kokoh. Amin ya Rabbal alamin. Rabbana anzil alaina ma'idatam minas samai takunu lana idal li awalina wa akhirina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairur razikin. Itu ada di surat kelima ayatnya 114. Surat Al-Maidah surat kelima ayat 114. Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang akan datang setelah kami. Dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baiknya pemberi rezeki." Ya, mudah-mudahan anak cucu kita, siswa-siswi kita, para pecinta BCA ini, Allah berikan rezeki mulia dan maqamam mahmuda. Amin ya Rabbal alamin. Suatu negara yang kuat mentalnya, kuat pertahanannya, dan kuat pula perekonomiannya, pasti akan disegani oleh bangsa negara lain, dan mereka tidak berani memusuhinya, apalagi menyerangnya. Inilah yang dituntut Allah Subhanahu wa taala dari kaum muslimin. Anjuran menafkahkan harta fisabilillah terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman, "Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Baqarah ayat 195. Allah berfirman lagi, "Wa mathalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'faini fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir." Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun
memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 265. Allah menjanjikan pahala yang besar kepada setiap orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan dia tidak akan dirugikan sedikit pun karena menafkahkan hartanya. Sebaliknya, perbuatan itu akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan zakat, infak, sedekah yang kita keluarkan, Bu, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga harta benda kita akan barokah, harta benda kita akan barokah, ilmu kita akan barokah. Mudah-mudahan kita mampu untuk pergi ke Makkah, Madinah atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan umroh kita mabrur, haji kita mabrur, sebagaimana terdapat di surat kedua, ayatnya ayat 197. Minta tolong Bu Vina. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ya, jadi bekal yang terbaik adalah iman dan takwa kita, dan baju yang paling baik juga baju takwa. Terakhir Bu Rinda, surat 7 ayat 26, Bu. Surat Al-A'raf ayat 26. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Ya, dengan iman dan takwa kita akan mampu menutupi aurat kita, kekurangan-kekurangan kita akan tertutupi. Makanya yang wajib kita lakukan, yang sunnah-sunnah juga kita lakukan, sehingga bisa menutupi segala kekurangan kita. Mudah-mudahan sisa-sisa umur yang ada pada diri kita ini kita mampu mempergunakannya untuk menyempurnakan, ya Bu, iman kita, ya, Islam kita, ihsan kita. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia akhirat dan terbebas dari api neraka. Nanti bisa dilihat di surat 28 ayat 77 dan juga surat Ali Imran ayat 185. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa seluruh pecinta baca Al-Quran di bumi ini, dosa Bapak Ibu kami, dosanya Bapak Ibu guru-guru kami, dan ampunkan ya Allah dosanya seluruh kaum muslimin, kaum muslimat. Ya Allah, seluruh saudara-saudari kami, kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, ya Allah, berikan dia ya Allah panjang umur bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah nantinya ya Allah. Ya Allah, doa-doa kami untuk ayah ibunda kami
dan juga guru-guru kami, serta pecinta baca Al-Quran di bumi, dan seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Nggih, sami-sami Bu. Kita tutup dengan ikrar majelis Bu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan hari Jumat yang akan datang tidak ada udzur, kita bisa mengaji lagi. Terima kasih ya Bu. Ya, saya tutup dulu ya Bu. Nggih, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.